Sebelumnya saya Yuliani Amita Putri dan rekan-rekan saya Wulandari, saya Ibu Hamida. Mungkin kami bisa langsung mengajukan pertanyaan ke Bapak. Iya. Iya. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Iya, makasih ya. Baik, kami dari BPS surat yang disampaikan dari Fakultas Ilmu Sosial ya. Jadi mungkin di sini tim yang memiliki kompetensi untuk menjawab dari judul yang diajukan. Saya sendiri dari tim SPM, sama Bapak ini beliau dari tim PPD Mas dan tim pelayanan kita ya. Saya Saiful Asman, fungsional di BPS Sumatera Barat. Ya, nama saya Yanda dari tim Humas BPS Provinsi Sumatera Barat. Mungkin langsung saja kami mulai, Pak. Ya, Mungkin pertama, bagaimana BPS mengelola kesejahteraan pegawai dan program apa saja yang tersedia untuk meningkatkan kualitas hidup SDM di lembaga ini, Pak? Ya, ini terkait dengan pengelolaan kesejahteraan pegawai ya. BPS kita adalah instansi vertikal. Kita dinaungi oleh undang-undang ASN. Jadi dalam undang-undang ASN itu sudah di sana hal-hal apa saja yang menjadi kewajiban atau hak dari seorang pegawai. Jadi terkait dengan perlindungan atau kesejahteraan pegawai sudah diatur di sana. Jadi ini berlaku universal untuk seluruh pegawai negeri sipil. Jadi kita memang sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Iya. Sebagai seorang pegawai, apa saja sih kewajiban Bapak dalam menjalankan tugas sehari-hari yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia? Terus bagaimana Bapak memastikan bahwa kewajiban Bapak itu terpenuhi? Ya, terkait dengan tupoksi saya berarti ya. Ya, saya sendiri bertugas di tim SDM Lampung. Jadi di sana tugas pengelolaan pegawai di sumber daya manusia merupakan tugas pokok saya sendiri. Itu mulai dari terkait dengan pengembangan pegawai, kesejahteraan, administrasi pegawai, termasuk mutasi pegawai. Bagaimana BPS ini memastikan bahwa kewajiban SDM di lembaganya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Kalau bisa dijelaskan prosedur yang dilakukan jika terdapat pelanggaran terhadap kewajiban. Nanti menurut kalian dikirim ke WA biar nampak. Ingat nah. Ini tadinya ini apa namanya? Esai. Oke, ini terkait dengan pertanyaan ketiga ya. Bagaimana kewajiban SDM di lembaga ini selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku? Pastinya mungkin dasar dari pertanyaan awal tadi ya. Kita sebagai instansi pemerintah itu undangan awalnya itu ada di undang-undang ASN. Turunannya tadi disebutkan beberapa peraturan pemerintah dan diturunkan lagi nanti ke peraturan internalnya BPS. Terkait dengan kewajiban sebagai ASN terutama itu sudah jelas tertuang di dalam undang-undang ASN. Kewajiban kita di BPS sendiri ini dituangkan di dalam peraturan kita, peraturan kepala BPS atau peraturan Badan Pusat Statistik. Nah, di peraturan tersebutlah terkait dengan pelaksanaan kewajiban itu diatur. Pertanyaan terkait dengan prosedur hukum jika terdapat pelanggaran terhadap kewajiban, kontrolnya di sana ada di atasan. Jadi terkait dengan kinerja contohnya. Di kinerja jadi setiap pegawai mereka memiliki target kinerja yang disepakati di awal bulan, dituangkan di dalam namanya kita di sini sasaran kinerja pegawai atau capaian kinerja pegawai yang bersifat target, dan itu akan dilakukan penilaian di akhir bulan. Nah, di sana nanti kelihatan antara
kewajiban-kewajiban apa yang harus dilaksanakan pegawai yang sudah sepakati, mana tidak dilaksanakan. Di sana penjelasan penilaian, apakah itu penilaiannya bersifat angka, atau nanti akan ada penindakan yang bersifat disiplin. Seperti itu. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kantor BPS ini menangani pelanggaran hak atau kewajiban dalam manajemen SDM? Bagaimana maksudnya menindak? Menindaklanjuti. Ya, kalau pelanggaran ini pertama pegawai pelanggaran yang bersifat dengan disiplin itu kita akan mendapatkan laporan pertama ya, laporan dari apakah itu dari atasannya atau dari pihak-pihak yang berwenang di sana melakukan laporan terkait dengan adanya indikasi pelanggaran. Pelanggaran di sini kita sifatnya dugaan dulu ya, untuk kita melakukan hasil pelanggaran tapi dugaan. Nah, misalnya kita melakukan pendalaman mengenai benar tidaknya terjadi pelanggaran tersebut. Kita melihat di sana masuknya kategorinya apa? Apakah pelanggaran itu masuk kategori pelanggaran bersifat kode etik atau bersifat pelanggaran disiplin? Jika bersifat kode etik akan ditindaklanjuti dengan membentuk majelis kode etik atau kode etik, tapi jika terkait dengan disiplin pegawai itu akan diserahkan ke atas langsungnya atau juga bisa dengan bentuk tim. Karena nanti melakukan proses penanganan atas dugaan tersebut. Itu prosedurnya terkait dengan pelanggaran hak atau kewajiban tadi. Ini kalau mungkin pertanyaan tadi itu hak dan kewajiban ini lebih diarahkan ke keterangan disiplin berarti. Apa kebijakan kantor BPS ini dalam mengatasi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai, khususnya dalam hal jam kerja yang berlebihan atau beban kerja yang tidak profesional? Oh iya, terkait dengan jam kerja berlebihan atau beban kerja. Oke. Karena di kita sudah melakukan pembagian kerja ini, kita selalu menentukan hasil. Menentukan hasil itu dari pimpinan sebagai target kerja tingkat pimpinan kepala BPS di sini itu akan turun sampai ke bawah akan dibandingkan. Nah, jadi di sini akan dilakukan pembagian kerja sesuai dengan bidang tugas ataupun jabatan fungsional dari pegawai tersebut. Nah, di sini bidang kerja kita akan berusaha membagi habis semua kerja, tapi berusaha untuk mengutarakan beban kerja tersebut ke seluruh pegawai sehingga memang seimbang dengan kerja yang disampaikan tadi turun ke bawah sampai dengan ke pelaksana kerja tersebut. Nah, terkait dengan jam kerja berlebihan, kita kan mempunyai prosedur yang berbeda. Nah, kita pegawai memang harus menyelesaikan pekerjaan di luar jam kerja. Itu sifatnya mendesak, memang harus diselesaikan. Di sana ada semacam reward istilahnya juga diberikan kepada pegawai tersebut dengan lembur dibandingkan uang lemburnya. Jadi kita tidak hanya bekerja di luar jam kerja begitu saja, namun nanti memberikan kelebihan kepada pegawai tersebut. Itu lembur. Bagaimana penerapan hak-hak pegawai dalam hal kesejahteraan dan tunjangan di kantor ini? Nah, kalau kita sebagai institusi pusat terkait dengan kesejahteraan dan tunjangan ini kita sudah diatur oleh peraturan kepala BPS. Jadi bersifat universal seluruh BPS di Indonesia. Jadi kesejahteraan yang kita dapatkan pertama mungkin dari kesehatan BPJS itu semua pasti. Setelah itu tunjangan yang kita dapatkan seluruhnya dapat itu diatur di dalam peraturan kepala BPS juga. Masuk tunjangan lainnya yang juga dinikmati semua PNS seperti tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan istri. Nah, kalau yang terkait dengan itu memang kita mengikuti aturan BPS pusat. Sejauh mana pegawai di kantor BPS ini memahami kewajiban mereka terkait etika kerja dan kepatuhan terhadap aturan kerja?
Ya, kalau pegawai kita pun sudah melakukan berkali-kali sosialisasi kepada pegawai terkait dengan aturan-aturan kerja, terutama terkait dengan aturan disiplin ini. Sosialisasi mungkin kita laksanakan terkait dengan hal-hal baru yang terkait disiplin itu kita sampaikan kepada pegawai baik itu melalui surat atau melalui fasilitas WA pegawai. Nah, pemahaman pegawai terkait dengan ini mungkin dapat kita lihat dari jumlah pelanggaran atau jumlah pelanggaran terjadi. Ada yang bilang kalau tahun ini tidak ada pelanggaran, berarti sosialisasi yang kita sampaikan itu dapat dipahami pegawai penilaian di situ. Apa saja langkah-langkah yang telah diambil oleh kantor ini untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait hak-hak pegawai? Ya, kalau Undang-Undang Ketenagakerjaan itu bentuknya beda ya. Kalau kita PNS kita tidak merujuk ke Undang-Undang Ketenagakerjaan. PNS diatur sendiri oleh Undang-Undang ASN. Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ditempatkan ke BNSN. Namun kita di sini ada beberapa pegawai yang kita rekrut dan sifat keperikatannya sebagai pegawai pemerintah dan pegawai negeri namanya. Sebagian ketentuan yang mereka anut itu kita merujuk ke undang ini terkait dengan cuti, contohnya cuti kita pedomannya di kantor ini. Tapi kalau undang-undang kerjaan keseluruhan ini ya, kalau keseluruhan untuk PNS tidak diterapkan. Kita ada undang-undang ASN yang mengatur tentang kegiatan itu. Bagaimana proses penanganan sengketa atau keluhan pegawai terkait pelanggaran hak atau kewajiban di kantor? Ya, terus penanganan itu ada alurnya, ada ketentuan diatur dalam peraturan disiplin pegawai itu ketentuan nomor 94 tahun 2021. Terkait dengan proses pertama yang disampaikan di awal tadi ya, ada di proses dugaan pelanggaran, ada pengaduan, kemudian itu kita pelajari, ditentukan nanti apakah itu akan ditindaklanjuti dengan membentuk tim atau langsung kita menindaklanjuti dilakukan pemanggilan, dilakukan proses berita acara pemeriksaan, karena jika ada dugaan kita tidak langsung menyatakan itu perbuatan salah, tapi kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu menjadi kebenarannya, mencari bukti, memanggil yang bersangkutan, atau bersangkutan juga dapat menyampaikan pembelaan ya. Setelah itu dari hasil berita acara tadilah kita menyimpulkan benar nggak terjadi kesalahan atau tidak. Kalau seandainya memang terjadi kesalahan, indikasi kesalahan, seberapa hukuman yang dapat dikenakan. Itu sesuai dengan ketentuan peraturan disiplin pegawai. Apakah ada kebijakan khusus yang diterapkan di kantor ini untuk memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai? Jikapun ada, bagaimana efektivitas kebijakan tersebut? Kita kalau menyampaikan aturan khusus berarti di sini dimaksud berarti aturannya aturannya internal BPS. Karena aturan disiplin ini diatur di peraturan pemerintah, berarti berlaku untuk semua instansi. Nah, kita di BPS sendiri memang kita mempunyai peraturan sebagai pelaksana dari peraturan pemerintah tadi. Di beberapa item kegiatan, seperti contohnya terkait dengan jam kerja. Nah, terkait dengan jam kerja di BPS sendiri mengatur ketentuan jam kerja. Terkait dengan pakaian pun seperti itu, terkait dengan kodetik, terkait dengan aturan tersendiri. Untuk aturan tersebut sejauh ini penerapan yang dilakukan terhadap dari peraturan tersebut sangat efektif karena itu sebagai pelaksana ya dari peraturan itu ya. Jadi dapat menjadi pedoman bagi kita untuk menerapkannya ke pegawai. Apa saja hak dasar yang dimiliki oleh setiap pegawai dalam kantor ini? Ya, hak dasar itu kembali ke awal tadi, hak dasarnya ada di dalam undang-undang ASN. Pegawai itu punya hak apa? Hak gaji, tunjangan, hak kesehatan, di sana hak perlindungan hukum, hak perlindungan sosial juga.
Ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang ASN. Bagaimana kewajiban pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di tempat kerja? Bagaimana kewajiban pegawai dalam tugas Dan tanggung jawab mereka di kantor itu. Ya, kewajiban pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di tempat kerja. Bagaimana ini maksudnya seperti apa? Yang nomor 12 ya. Ya, kalau kewajiban berarti kan ini kembali ke pertanyaan awal juga menurut saya. Kewajiban pegawai dalam melaksanakan tugas itu yang pertama, kita melihat dulu kewajibannya dari sisi disiplin. Disiplin itu ada yang menjadi kewajiban dan ada yang menjadi larangan. Itu yang pertama dari sisi disiplin. Dari sisi tupoksi kuncinya, kewajiban pegawai itu masuk di dalam sasaran kerja pegawai. Itu yang disepakati di awal tahun. Dan di setiap bulannya juga ada kesepakatan lagi uraian dari yang secara garis besar disampaikan di awal tahun. Kewajiban-kewajiban tadi kalau di awal tahun itu secara garis besar disampaikan, dan nanti setiap bulan ada rincian-rincian dari kewajiban tersebut yang menjadi tugas pegawai dalam menyelesaikan target pekerjaannya di dalam bulan tersebut. Jadi kewajiban itu ada persirkulasi nanti dilakukan di akhir bulan maupun penilaian. Nah, penilaian ini nantinya akan berpengaruh ke pegawainya, apakah itu dari sisi tindak kinerjanya atau dari sisi hal lain ke pegawainya. Contohnya sisi hal lain tadi, contohnya ini ya, ini yang terkredit misalnya. Nah, terkredit pegawai akan berpengaruh dari penilaian kinerja pegawai tadi. Apa peran dan tanggung jawab HR dalam memastikan hak pegawai terlindungi? HRD, Human Resources-nya, itu SDM-nya ya, pegawainya maksudnya di sini. Data dan kepegawaian di sini memastikan hak-hak yang terlindungi. Yang pertama, proses itu kita lakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan ya. Hak tadi itu pertama hak keuangan, hak gaji. Hak gaji pegawai itu jelas kita sudah terkonek di sistem, itu rutin dan pasti di setiap bulannya kita punya target tanggal sekian gaji pegawai sudah masuk. Kalau gaji pokok itu disimulasi, kalau menurut saya itu masuk masuk. Nah, kita ada komponen lainnya, tunjangan namanya. Kita punya target itu di 5 hari kerja awal bulan, itu tunjangan kinerja pegawai sudah bisa kita sampaikan. Selanjutnya terkait dengan hak pegawai peningkatan pangkat, contohnya dari SDM ya, peningkatan pangkat. Hak peningkatan pangkat pegawai kita di sini sebagai pengelola SDM kita melakukan nominasi peningkatan pangkat itu dari persyaratan-persyaratan administrasi. Jadi kita tidak akan membebani pegawai untuk memenuhi syarat-syarat administrasi, harus disampaikan ke SDM jika syarat tersebut kita sudah memenuhi. Jadi kalau dari sisi hak ini sudah bisa memenuhi tanpa membebani pegawai tersebut. Bagaimana kantor desa ini dapat memastikan bahwa kewajiban pegawai tidak melanggar hak-hak? Kewajiban pegawai tidak melanggar hak-hak pegawai. Ya, karena kewajiban antara kewajiban dengan hak itu sudah terpisah ya. Kalau kita kembali ke undang-undang lagi, misalnya sudah jelas ini yang menjadi kewajiban, ini yang menjadi hak. Dan kita pastikan juga karena itu sudah diatur di undang-undang tertinggi, yang namanya kewajiban berarti itu satu hal yang wajib yang harus diprestasi, yang harus dipenuhi pegawai. Nah, sedangkan hak tadi itu adalah hal-hal yang didapatkan pegawai. Dan di sini peran dari instansi mungkin haknya berperan dari mana, apakah hak dari sisi keuangannya, apakah hak dari sisi pekerjaan kinerjanya. Di sini kita sesuai dengan disampaikan awal tadi, kita sudah mempunyai target pekerjaan yang jelas, dengan keuangan kah, dengan pegawai kah, atau dengan kinerja. Karena di sini
tidak akan ada ya kewajiban pegawai yang melanggar hak-hak mereka. Apa yang harus dilakukan pegawai jika mereka merasa hak-haknya tidak dipenuhi? Iya. Jika mereka merasa hak, mungkin kita punya salurannya, turunnya secara hierarki. Pegawai kita berikan peluang untuk sarana untuk menyampaikan keluhan-keluhan tersebut. Jadi kita juga pernah melakukan melalui surat sebelum ini. Jadi kita secara hierarki sampaikan kepada atasannya hak seperti apa yang tidak terpenuhi. Itu akan kita telusuri, kita pelajari apakah benar. Jika memang itu terjadi, akan kita tindak-lanjuti. Kita tahu sendiri memiliki hak terhadap hak-hak mereka yang tidak terpenuhi disampaikan. Nah, satu lagi ada whistleblower system, tapi itu terkonek secara nasional ya. Itu kanal yang diberikan kepada seluruh pegawai untuk menyampaikan pengaduan, boleh dibilang sana pengaduan, apakah pengaduan itu bersifat dengan pribadinya pegawai tersebut, pribadinya seperti ini, hak pegawainya terpenuhi contohnya, atau merasa mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai secara aturan. Itu instansi memberikan kanal yang dilindungi oleh aturan yang akan disampaikan, dan pimpinan nanti akan mempelajari hal tersebut benar nggak yang disampaikan pegawai tersebut. Jika benar akan melakukan tindak lanjutnya, apakah hak tersebut akan melakukan pemilihan nantinya, atau yang pengaduan disampaikan pegawai tersebut sebenarnya tidak ada pelanggaran di sana, tapi diberikan pemahaman kepada pegawai tersebut. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami tanyakan kepada Bapak, dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Iya. Dan terima kasih atas waktunya Pak. Iya.